Sejak tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli 2024, Israel belum memberikan komentar apapun setidaknya hingga 4 hari kemudian. Namun, tudingan sosok dalang mengarah ke Israel, khususnya Badan Intelijen Luar Negeri mereka, Mossad. Mossad dikenal dengan operasi-operasi rahasianya yang melibatkan pencurian data, penculikan, pembunuhan, dan merekrut agen yang telah dilakukan sejak 70 tahun terakhir. Dari beberapa kasus seringkali operasi rahasia Mossad tidak diakui secara resmi oleh Israel. Meski demikian, operasi-operasi tersebut menjadi bagian dari strategi intelijen untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan negara. Sudah banyak target yang menjadi korban dari aksi-aksi Mossad. Aksi-aksi mereka tak terjadi di dalam negara Israel, melainkan di luar negeri, termasuk Irak. Bagaimana Mossad bisa beraksi di luar negeri dan lolos dari pertahanan negara lain? Pada awal April 2024, seorang pedagang valuta asing bernama Muhammad Srour ditemukan tewas di Lebanon, negara di mana Hizbullah bermarkas. Srour yang diduga menyalurkan dana bagi Hamas ditemukan tewas tertembak. Dalam kasus itu, ada banyak kejanggalan agar insiden bukan merupakan pembunuhan, melainkan perampokan. Di dekat jenazahnya ditemukan sebuah pistol dengan peredam suara dan cairan kimia untuk menghilangkan bukti forensik. Menteri Dalam Negeri Lebanon Bassam Maulawi menyatakan bahwa ribuan dolar tersebar di sekitar jenazah Srour untuk menimbulkan kesan perampokan. Menurut penyelidikan kantor berita Associated Press di Lebanon, pembunuhan Srour direncanakan dengan sangat matang. Awalnya, seorang pria yang berpura-pura menjadi pelanggan mengontak Srour dan memintanya mengirimkan uang tunai ke seorang perempuan di Gunung Beit Meri. Pada pengantaran pertama, Srour mengantarkan uang itu bersama keponakannya. Sehari kemudian, Srour diminta mengantar uang lagi dan ia datang ke tempat itu sendirian. Semenjak pengantaran itu, Srour tidak dapat dihubungi lagi oleh keluarganya. Bassam Maulawi mengatakan telepon yang digunakan perempuan di Gunung Beit Meri itu hanya diaktifkan untuk berkomunikasi dengan Srour. Jenazah Srour kemudian ditemukan seminggu kemudian di villa sewaan di Beit Meri dengan banyak luka di tubuhnya, termasuk di lengan dan kaki. Tangan Srour juga dilaporkan dalam kondisi terikat. Pada tahun 2012, Mossad membuka cerita keberhasilannya menangkap tokoh Nazi Adolf Eichmann di Argentina pada tahun 1960. Eichmann yang mengganti identitasnya menjadi Ricardo Klement ditangkap dan dibawa ke Israel untuk diadili atas kejahatannya selama Perang Dunia Kedua. Saat itu pada 11 Mei 1960, satu tim beranggotakan 7 orang agen Mossad melakukan aksi di Argentina. Para agen berangkat dengan beberapa pesawat dari negara berbeda dan berkumpul di Buenos Aires, ibu kota Argentina. Eichmann ditangkap dan ditempatkan di rumah yang disewa para agen selama 9 hari. Setelah itu ia dibawa ke Yerusalem dan diadili sebagai pelaku pembantaian massal warga Yahudi sebagai kebijakan politik Nazi. Dirinya terbukti melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada tahun 1962. Salah satu keberhasilan Mossad adalah menyusup dalam pemerintahan pusat Suriah melalui agen Eli Cohen. Cohen menyamar menjadi pengusaha sukses dan menjadi penasehat Menteri Pertahanan Suriah. Ia sukses menyusup ke lingkaran elit Suriah dan Partai Ba'ath. Partai Ba'ath sejak 1963 telah sukses menguasai Suriah. Informasi yang diperoleh Cohen tentunya sangat penting bagi kemenangan Israel dalam Perang Arab-Israel 1967. Cohen tertangkap basah saat sedang mengirimkan informasi lewat radio komunikasi Israel dan disidang di Suriah. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 1965. Selain menyusup, Mossad juga melakukan operasi penangkapan terhadap pembocor rahasia negara.
Salah satunya adalah penangkapan Mordechai Vanunu, mantan teknisi nuklir Israel yang membocorkan informasi ke media massa Inggris pada tahun 1986. Vanunu dijebak oleh perempuan Mossad lalu ditangkap dan dibawa ke Israel untuk diadili. Ia dipidana 18 tahun penjara oleh pengadilan Israel. Dua tahun sebelum kematian Ismail Haniyeh, intelijen Israel pernah membuat manuver pertahanan Iran bersamaan dengan tewasnya ahli nuklir andalan Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Sebab kematian Mohsen Fakhrizadeh membuktikan begitu lemahnya sistem keamanan dan intelijen Iran. Mohsen Fakhrizadeh tewas tertembak senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan itu dipasang di atas mobil dan dikendalikan menggunakan jaringan satelit. Fakhrizadeh sejatinya sudah diincar oleh Israel sejak 2018 atau 31 bulan sebelum kematiannya. Mossad disinyalir telah berulang kali melakukan operasi pembunuhan tetapi gagal atau dibatalkan saat-saat terakhir. Akhirnya, pada 27 November 2020, Fakhrizadeh tewas akibat aksi Mossad.